Pemirsa, kabar gembira menghampiri tim Arema FC dalam peringatan hari ulang tahun ke-39 Singoedan. Sebuah kado spesial diberikan oleh CEO Arema FC, Iwan Budianto. 2 unit bus baru kini disiapkan untuk mendukung operasional tim dalam mengarungi kompetisi. Perayaan hari ulang tahun ke-39 Arema FC tahun ini dilengkapi dengan kado spesial. 2 unit bus baru resmi dihadirkan untuk menunjang kebutuhan operasional Singoedan. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kehadiran armada baru ini menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur tim. Sebelumnya bus lama yang digunakan Arema FC sempat mengalami sejumlah kendala teknis, terutama pada bagian mesin. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kelancaran mobilitas tim, terutama saat menjalani agenda pertandingan maupun latihan. Respon cepat pun diberikan jajaran Board of Director dan CEO Arema FC. Setelah mendengarkan laporan dan melihat langkah perbaikan infrastruktur yang dilakukan manajemen, Iwan Budianto langsung merespon dengan pengadaan 2 unit bus baru. Kehadiran armada ini diharapkan tak hanya meningkatkan kenyamanan, namun juga memberikan jaminan keamanan dan kelancaran mobilitas seluruh elemen tim. Dalam rangka launching bus kita yang baru, ini termasuk salah satu rangkaian acara ulang tahun kita. Kemarin juga udah ada pembacaan ayat khusus. Iya Suka, Yayasan Sunan Kalijogo. Terus hari ini kita adakan launching bis Arema untuk kompetisi 2026. Sedikit cerita, memang kita beberapa tahun terakhir ini kan memang meyakini untuk merayakan 3-4 tahun inilah kita kami rasa kami harus sangat bersyukur sekali atas beritahu yang sudah diberikan kepada kami di Arema FC, karena kami sampai detik ini bisa bertahan dari semua badai. Setiap tahunnya kita mulai memperbaiki diri, berbenah, menjaga eksistensi klub ini itu sampai detik ini. Nah, ini semua pasti anggapan atau tidak ulang tahun tidak ada acara gebiar di lapangan, mungkin tidak, karena kemarin saya sudah bicara dengan Pak Ali Rifki, Ketua Presidium, udahlah euforia di lapangan atau di luar mungkin itu areanya pihak presidium misalnya untuk berpesta. Mungkin teman-teman Aremania kita menyokong dari doa aja lah dari manajemen, mungkin itu. Nah, kaitannya dengan hari ini termasuk rasa syukur kita Allah mempercayakan kita sebuah bus baru. Mungkin ada 2 sebetulnya busnya. Yang pertama yang mungkin teman-teman lihat ini, yang kedua ada satu lagi yang mungkin tidak bisa dipajang di sini karena kondisi jalanan ini, nanti Pak polisinya nanti yang kerepotan kalau buat bus parkir di sini. Ya, ini adalah bukti dari pihak BOD kita itu mendengarkan progres, proses, dan melihat semua langkah yang kita ambil di manajemen tentang perbaikan struktur, perbaikan infrastruktur, apapun itu. Kemarin juga dari Pak Darmaji juga sudah memperbaiki terkait tools media di tim pelatihan, juga beberapa tools perlengkapan kita perbaiki semuanya, kita kebutuhannya kita penuhi semuanya, dan alhamdulillah salah satu kebutuhannya adalah bis ini. 2 armada baru tersebut diproyeksikan untuk mendukung berbagai kebutuhan Singoedan. 1 unit bus akan digunakan untuk kebutuhan tim utama, mulai dari perjalanan menuju pertandingan hingga kegiatan latihan. Sedangkan 1 unit lainnya akan diperuntukkan bagi kebutuhan operasional klub. Dengan hadirnya 2 armada baru ini, manajemen berharap mobilitas Arema FC menjadi lebih efisien dan nyaman. Selain itu, peremajaan armada juga menjadi bagian dari upaya manajemen membenahi infrastruktur klub
agar semakin profesional dalam menunjang performa tim di kompetisi. Kado 2 bus baru ini sekaligus menandai komitmen Arema FC untuk terus melakukan pembenahan di berbagai lini. Tak hanya soal performa di lapangan, namun juga dari sisi fasilitas dan infrastruktur demi mendukung perjalanan Singoedan di musim kompetisi mendatang. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Pemirsa, Cabur Bridge Kota Malang mantap dalam mengikuti ajang Porprov Jatim ke-10 di Surabaya tahun depan. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pembinaan usia dini hingga menggelar kompetisi rutin. Cabur Bridge Kota Malang mantap dalam mengikuti ajang Porprov Jatim ke-10 di Surabaya tahun depan. Berbagai persiapan dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga menggelar kompetisi rutin. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Bridge Kota Malang, Nurul Zudiah. Menurutnya, Kota Malang punya segalanya untuk bisa bicara banyak dalam kompetisi 2 tahunan tersebut. Menurutnya, sifat olahraga bridge yang lebih mengandalkan olahraga otak yang terlatih daripada fisik hampir bisa dimainkan oleh semua orang karena bisa dimainkan menggunakan kartu remi pada umumnya. Dukungan orang tua sebagai faktor eksternal juga amat positif. Tak jarang para wali atlet bersedia untuk urunan menggelar kompetisi. Bridge sendiri bukan olahraga asing di Kota Malang. Bahkan beberapa atlet Arema sukses menyabet juara di berbagai level kompetisi, baik nasional maupun internasional. Namun masih belum terlalu populer karena adanya stigma perjudian dalam permainan berbasis dek kartu. Untuk itu, Cabur sudah sering membuat berbagai event di mall untuk bisa mendekatkan olahraga ini kepada masyarakat. Pos ronda yang mereka misalnya mereka bisa main truth, itu pasti mereka akan lebih cepat bisa belajar bridge karena hampir mirip. Biasa dijual di luar-luar itu, tapi kalau untuk sudah masuk ke pertandingan, kartunya itu akan berbeda karena kartunya itu akan ada barcode-nya untuk bisa dikocok, anggarannya cuma segini. Kalau untuk pertandingan-pertandingan yang kita nggak memakan banyak biaya, biasanya orang tua itu mau untuk iuran untuk anak-anaknya. Kota Malang sudah pernah dapat medali emas Porprov di tahun 2022. Seni Politeknik se-Indonesia, anak-anak sudah 2 kali ikut itu selalu jadi juara umum. Lalu Kansak sendiri kemarin menang di CIBF Internasional, dia juara satunya. Kalau sama senior ya Bapak, 36. 36 masih? Ya, atlet-atlet baru itu luar biasa susah Bapak, karena nggak semua orang tua itu open minded ya. Jadi mereka tuh kadang ada anaknya yang mau, orang tuanya tuh nggak suka, kok main kartu identik sama mereka judi. Mancing itu kadang-kadang kita pernah bikin event itu di mall. Nah ini kan Bikin event waktu itu di Malang City Point, itu ya lumayan, akhirnya banyak yang lihat. Cuma mungkin ketertarikannya masih kurang. Ya, terus tahun kemarin kita bikin di MCC juga, di hall lantai 2-nya MCC, itu juga lumayan. Punya kemampuan berhitung yang bagus dan daya ingat yang luar biasa. Karena mungkin kita tidak membutuhkan fisik, tapi otak yang bekerja. Saat ini, Cabur Bridge masih berkutat dengan penjaringan atlet di sekolah-sekolah. Namun dengan kedalaman atlet Cabur Bridge yang dimiliki saat ini, dijamin bakal bicara banyak dalam Porprov ke-10 di Surabaya. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut momen kemerdekaan pada bulan Agustus, Persatuan Wanita Olahraga Indonesia Kota Batu menggelar turnamen bola voli tingkat kecamatan se-Kota Batu. Setelah bergerak aktif menjaring potensi atlet voli putri dari tingkat desa dan kelurahan di bulan Agustus 2026 ini adalah puncak seleksi atlet Perwosi se-Kota Batu.
Dalam rangka menyambut momen kemerdekaan pada bulan Agustus, Persatuan Wanita Olahraga Indonesia atau Perwosi Kota Batu menggelar turnamen bola voli tingkat kecamatan se-Kota Batu setelah bergerak aktif menjaring potensi atlet voli putri dari tingkat desa dan kelurahan di bulan Agustus 2026 ini adalah puncak seleksi atlet Perwosi se-Kota Batu. Ketua Perwosi Kota Batu Rida Heli Suyanto menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewadahi potensi atlet lokal agar dapat terakomodasi dengan baik hingga nantinya dapat berlaga di tingkat antar kota maupun lebih tinggi. Pada sistem kompetisi ini, setiap kecamatan di Kota Batu telah mengirimkan 2 tim terbaiknya untuk berlaga di tingkat kota. Dengan demikian, ada total 6 tim yang memperebutkan gelar juara pada laga final yang dijadwalkan tersebut. Terlihat antusias dari masyarakat di setiap wilayah yang turut serta dengan mengikuti lomba yel-yel penyemangat guna mendukung tim masing-masing wilayah. Untuk tim juara tingkat kecamatan sendiri nantinya akan resmi menjadi perwakilan untuk berlaga di lomba tingkat kota. Melalui sinergi antara Perwosi Kota Batu dan antusiasme masyarakat di tiap wilayah, turnamen ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan musiman menjelang Agustus, tetapi juga menjadi batu pijakan bagi pembinaan atlet voli putri di Kota Batu secara berkelanjutan. Dengan berakhirnya babak final ini, juara pertama akhirnya diraih oleh Kecamatan Jonorejo, juara kedua oleh Kecamatan Batu, serta juara ketiga diraih oleh Kecamatan Bumiaji. Agenda Perwosi tahun ini selain dihadiri langsung oleh Rida Heli Suyanto selaku Ketua Perwosi Kota Batu, serta dihadiri langsung Arumi Basir, yakni Ketua Perwosi Provinsi Jawa Timur. Dari Kota Wisata Batu, Anas Wiguna TV melaporkan. Baik pemirsa, berikut kami informasikan perakiraan cuaca Malang Raya esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofaluda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.